Selamat sore Bapak Ibu semua. Selamat sore, salam semangat untuk kita. Ya, di sore ini kita semua boleh ada di dalam ruangan meeting ini. Kita akan mengikuti pembelajaran atau presentasi materi yang akan dibawakan oleh Pak Hopni Lisa sebagai narasumber kita di saat ini. Materi yang akan dibawakan oleh Pak Hopni atau narasumber kita ini adalah penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan. Dan sebelum kita mulai, kita akan masuk dulu ke acara yang selanjutnya, yaitu doa. Saat ini saya akan mengundang Ibu Desi untuk membawa kita di dalam doa. Kepada Ibu Desi disilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu sebagai orang yang beriman. Sebelum mulai aktivitas kita pada saat ini, mari kita sama-sama berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Mungkin langsung saya pandu untuk langsung menyampaikan materi pada sore hari ini. Karena kebetulan moderator sudah mute, jadi biar saya mengambil alih karena saya yang akan melanjutkan dan mempresentasikan hasil atau materi pada sore hari ini. Nah, oke, izinkan saya untuk berbagi layar ya. Saya share screen. Bagaimana? Semua sudah dapat lihat pada tayangan? Sudah Bapak? Iya, sudah dapat lihat Pak Hopni. Oke, nanti semuanya diharapkan mute ya. Oke, terima kasih. Ya, pada sore hari ini materi yang akan saya bawa yaitu proses penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, bagaimana melihat prosesnya? Nah, ini adalah proses atau rangkaian sintak penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, pada dasarnya dimulai dari tujuan pendidikan nasional. Nah, untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, hal ini ditetapkan, perlu diingat bahwa hal ini ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk mencapai tujuan nasional. Nah, tujuan pendidikan nasional itu terkandung atau sudah tercover pada profil pelajar Pancasila, itu pada 6 dimensi tersebut yang akan diintegrasikan pada struktur kurikulum lebih kepada capaian pembelajaran atau lebih kepada prinsip pembelajaran yang di dalamnya sudah ada 5 prinsip ya. Namun mungkin penjelasannya kan sudah sebelumnya kita sudah tahu beberapa prinsip. Mungkin salah satunya saja ya mendukung terbentuknya kesejahteraan atau well-being pada peserta didik. Nah, bagaimana kurikulum ini dilaksanakan? Hal ini dijawab dengan 5 proses. Nah, perlu diingat juga bahwa kurikulum atau penyusunan proses kurikulum operasional di satuan pendidikan harus fleksibel dan dinamis. Artinya satuan pendidikan boleh mengembangkan kurikulum operasional berdasarkan kerangka dan struktur kurikulum sesuai karakteristik dan kebutuhan satuan pendidikan. Nah, untuk kebebasan ini pun perlu kita lihat 5 proses. Nah, proses yang pertama adalah yang hal terutama yang paling penting adalah menganalisis konteks karakteristik satuan pendidikan. Setelah menganalisis, memperoleh datanya, maka merumuskan visi, misi, dan tujuan. Setelah merumuskan, yang ketiga adalah menentukan pengorganisasian pembelajaran. Setelah melakukan pengorganisasian, maka menyusun rencana pembelajaran. Dan yang paling terakhir, proses yang paling terakhir adalah merancang pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Nah, semua ini dilakukan juga evaluasi melalui jangka panjang dan jangka pendek.
Nah, jangka pendek itu mungkin per semester, per tahun, sedangkan jangka panjang 4 sampai 5 tahun. Nah, kita akan lihat secara lebih mendetail lagi bagaimana menganalisis karakteristik satuan pendidikan dan merumuskan visi, misi, tujuan pendidikan. Nah, hal ini ada 2 hal yang akan ditemui. Bila sekolah sudah memiliki visi, misi, dan tujuan, maka dia akan langsung menuju kepada poin yang ketiga, yaitu analisis lebih kepada sudah memiliki strategi atau lebih kepada analisis kebutuhan satuan pendidikan. Mari kita bahas satu persatu bila belum memiliki visi, misi, dan tujuan. Yang pertama prosesnya adalah dimulai dari analisis lingkungan satuan pendidikan. Selanjutnya merumuskan visi, misi, tujuan, analisis kebutuhan satuan pendidikan, menyusun strategi, dan yang paling terakhir adalah mendesain pengorganisasian pembelajaran. Begitu pula yang sudah mungkin lebih kepada analisis, mulai dari analisis kebutuhan, dan diakhiri pada mendesain pengorganisasian pembelajaran. Nah, kita akan melihat bagaimana menganalisis lingkungan belajar satuan pendidikan. Apa yang perlu kita harus perhatikan. Nah, ini dia. Di dalam menganalisis lingkungan belajar, ada beberapa komponen yang harus kita lihat. Di sini ada 4 komponen, yaitu sumber daya alam, sosial, dan budaya. Yang kedua, sumber pendanaan. Yang ketiga, sistem dan kebijakan di daerah. Yang keempat, kemitraan. Nah, yang pertama berkaitan dengan sumber daya alam, sosial, dan budaya. Ini kita melihat bagaimana mendokumentasikan semua informasi, sistem sumber daya, dan fasilitas, dan mitra yang ada. Nah, ini kita melihat apa yang sekolah miliki. Bagaimana lingkungan budaya mendukung proses pembelajaran. Bagaimana dengan fasilitas kita? Apakah mendukung? Ini hal-hal yang perlu kita pertimbangkan sebagai analisis awal. Yang kedua, apakah ada sumber daya lingkungan sekitar yang dapat dimanfaatkan? Apakah lingkungan tempat sekitar dimanfaatkan untuk proses pembelajaran? Nah, ini berkaitan dengan sumber daya alam. Yang kedua itu sumber pendanaan. Bagaimana proses pendanaan satuan pendidikan kita? Apakah pendidikan kita mendapat suplai dana selain dana BOS, ada donatur atau kelompok-kelompok paguyuban yang mendukung proses berlangsungnya pembelajaran di sekolah kita. Nah, yang ketiga adalah sistem dan kebijakan di daerah. Ini berkaitan dengan apa visi, misi, dan tujuan daerah. Sehingga sekolah ikut mendukung dan berpartisipasi dalam mewujudkan dan mencapai tujuan dari pendidikan yang ada di daerah sekolah Bapak Ibu. Nah, yang keempat, kemitraan. Apa saja pihak-pihak yang dapat dilibatkan untuk mendukung program satuan pendidikan? Apakah organisasi yang sudah melakukan MOU dan sudah bekerja sama dengan sekolah dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan? Apakah ada komunitas, ada tokoh pendidikan dalam memberikan beasiswa, atau perangkat elektronik bagi guru-guru, anak-anak? Semuanya ini harus melalui prinsip-prinsip analisis lingkungan belajar. Jadi disusun dengan dasar melibatkan perwakilan warga satuan pendidikan. Nah, ini semua yang berkaitan dengan warga satuan pendidikan, kepala sekolah, pengawas, orang tua, guru-guru, orang tua wali, praktisi, tokoh agama, tokoh lingkungan, semuanya dilibatkan untuk menyusun analisis lingkungan belajar ini. Contohnya yang mencari informasi yang perlu didapatkan dalam satuan kurikulum operasional satuan pendidikan, yaitu apa kekhasan daerah setempat yang penting untuk dikembangkan sebagai aset modal yang harus diwujudkan dalam mencapai visi, misi, dan tujuan pendidikan di sekolah Bapak Ibu tersebut. Ini hal yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan visi, misi, dan tujuan pendidikan? Nah, visi misi tentunya kita akan berbicara bagaimana cita-cita bersama pada masa mendatang dari warga satuan pendidikan yang dirumuskan berdasarkan masukan dari seluruh warga satuan pendidikan. Nah, saat mencanangkan visi misi perlu semuanya memberikan ide dan gagasan dari semua pemangku kepentingan yang ada di sekolah Bapak Ibu. Nah, seperti apa gambaran idealnya tentang masa depan? Semuanya harus disampaikan
dalam rapat-rapat pada tingkat sekolah sehingga mencapai visi misi. Yang di dalam isinya merupakan keadaan, yaitu gambaran satuan pendidikan atau memberikan panduan arahan untuk mencapai proses pembelajaran yang berkualitas dan relatif ideal, singkat, dan berfokus kepada kepentingan sekolah. Yang kedua, misi. Ini lebih kepada bagaimana yang perlu ditajamkan dalam visi dan misi. Atau lebih jelas pernyataan bagaimana satuan pendidikan mencapai visi yang telah ditetapkan di dalam rapat Bapak Ibu, yang akan menjadi rujukan bagi penyusunan program jangka pendek, menengah, dan jangka panjang dengan berdasarkan masukan dari seluruh warga satuan pendidikan. Nah, contohnya itu pernyataan misi menunjukkan secara jelas mengenai hal apa yang akan dicapai oleh satuan pendidikan. Nah, rumusan-rumusan ini harus dirangkai dalam kalimat-kalimat yang sederhana, yang mudah sehingga untuk dicapai. Nah, antara indikator dengan visi dengan rumusan misi harus sinkron atau ada keterkaitan benang merahnya sehingga secara jelas tergambar untuk divisualisasikan untuk dijalankan mencapai visi tersebut. Dan yang ketiga adalah review tujuan atau tujuan, dia lebih kepada gambaran hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu oleh satuan pendidikan atau program keahlian dengan mengacu kepada karakteristik atau keunikan setiap satuan pendidikan. Dia lebih kepada apa yang menjadi prioritas bagi satuan pendidikan dalam mendukung kompetensi peserta didik. Nah, tujuan-tujuan ini mungkin lebih mendeskripsikan tentang misi dan visi yang ada di satuan pendidikan Bapak Ibu, dan lebih penting kepada tujuan fokus hasil yang diinginkan atau SMART untuk mencapai tujuan pendidikan, dan hal yang terpenting melakukan evaluasi sebagai hal untuk mempertimbangkan berbagai permasalahan, penanganan, dan solusi ke arah masa depan. Yang berikut adalah analisis kebutuhan satuan pendidikan. Nah, analisis siapa sajakah peserta didik yang ada di sekolah, bagaimana sekolah bisa mengklasifikasikan peserta didik tersebut, berdasarkan apa klasifikasi tersebut. Contohnya, di sekolah pasti peserta didik itu berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Latar belakang ekonomi, budaya, lingkungan, dan semuanya ini harus dianalisis secara baik yang akan disinkronkan dengan pembelajaran sebelumnya berkaitan dengan asesmen diagnostik. Yang kedua itu apa saja kebutuhan masing-masing kelompok, apa yang dibutuhkan untuk mencapai atau menjadi perhatian, dan perlu ada pendampingan yang lebih banyak kepada peserta didik yang belum mencapai hal-hal dalam proses pembelajaran. Nah, ini juga termasuk dalam analisis kebutuhan satuan pendidikan. Yang kedua itu adalah guru dan tenaga kependidikan. Nah, ini sebagai mengapa diperlukan, karena pembelajaran yang optimal menuju visi misi sekolah tidak terlepas dari guru dan tenaga kependidikan yang handal dan profesional. Ini perlu sebagai analisis kebutuhan masuk dalam penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan. Yang berikut, apakah guru siap memfasilitasi peserta didik dengan berbagai latar belakang dan kebutuhan? Nah, tentunya semua peserta didik yang ada di sekolah mempunyai latar belakang background yang berbeda-beda. Nah, hal yang terpenting bagi seorang guru dan tenaga kependidikan melihat ini sebagai satu kewajiban untuk memfasilitasi semua peserta didik dalam mencapai proses pembelajaran yang menarik, mudah, dan mengakomodir semuanya itu. Dan yang paling terakhir adalah sarana dan prasarana pada pendidikan satuan yang Bapak Ibu sekarang jalani ya. Nah, di sini tergambar apa saja sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Apakah LCD, apakah laptop, apakah WiFi, pulsa data, HP Android, tablet, apakah semuanya sudah disediakan oleh sekolah dalam mendukung proses pembelajaran secara optimal.
Yang berikut adalah apakah satuan pendidikan menjadi lingkungan yang aman dan sehat, yaitu fisik dan mental bagi warganya. Ini perlu juga dilakukan asesmen diagnostik sebelum awal pembelajaran, sehingga pembelajarannya berjalan dengan baik. Jangan-jangan kita kasih sekolah anak yang mungkin otaknya lagi kadang-kadang error di waktu tertentu, atau penyakit kambing atau gila tertentu, masuk pukul guru, maka berat juga ini. Ini perlu diperhatikan, kita perlu analisis psikisnya juga sebelum awal pembelajaran dimulai. Contohnya pada PPDB, setelah masuk MPLS mungkin dilakukan proses testing awal ya. Oke, yang terakhir adalah pengorganisasian pembelajaran satuan pendidikan. Nah, untuk mencapai dimensi profil pelajar Pancasila, mulai dari ketuaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri, semua ini harus didukung dengan kegiatan intrakurikuler atau muatan pelajaran, kegiatan atau pengalaman pelajar siswa. Yang berikut adalah proyek profil pelajar Pancasila, lebih kepada desain-desain proyek yang kontekstual sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat, yang ada di lingkungan sekolah, yang bisa menjawab permasalahan di kehidupan masyarakat, terlebih kepada kehidupan anak tersebut di masa yang akan datang. Yang berikut, untuk mencapai dimensi profil pelajar Pancasila, yang berikut adalah ekstrakurikuler. Kegiatan-kegiatan ini untuk mengembangkan minat dan bakat siswa. Perlu juga sekolah Bapak Ibu menyediakan fasilitas yang mendukung. Guru-guru juga harus mengakomodir dan menjawab tuntunan untuk menjawab minat dan bakat siswa untuk dikembangkan secara lebih luas. Dan yang terakhir adalah budaya sekolah, iklim sekolah, kebijakan, pola interaksi dalam komunikasi, serta norma yang berlaku di sekolah. Semua ini perlu ditentukan, sehingga membangun satu ekosistem yang baru, yang kondusif, yang aman, dan relatif nyaman bagi semua rumpun warga sekolah dalam menyukseskan pembelajaran di masa depan. Oke, terima kasih yang dari saya. Mungkin pengantar yang terakhir adalah pendidikan yang memerdekakan adalah pendidikan yang memberikan kemudahan dalam interaksi proses belajar, sehingga tercipta nuansa bahagia, bukan rasa tertekan atau terbeban dalam diri seorang guru dan siswa. Dengan demikian akan tercapai tujuan pendidikan nasional. Terima kasih. Pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan penyampaian atau ada kejelasan dari saya. Mohon dimaafkan. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Moderator untuk menghandle acara selanjutnya. Terima kasih dari saya. Iya, Bapak Ibu semua. Bapak Ibu sudah mendengar materi yang telah dipaparkan oleh narasumber kita, Pak Hotmi Misa, yang berbicara tentang kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, secara garis besar tadi dijelaskan oleh Pak Hotmi bahwa untuk menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan, kita berpedoman pada tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional kemudian yang perlu pertama kita lakukan adalah menyusun visi misinya. Nah, demikianlah yang tadi dijelaskan oleh Pak Hotmi, dan dalam materinya juga dijelaskan oleh Pak Hotmi bahwa kurikulum operasional satuan pendidikan yang disusun ada memiliki prinsip yang merupakan dasar untuk melaksanakan penyusunannya, yaitu berpusat pada peserta didik, kontekstual, esensial, akuntabel, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Nah, demikianlah materi yang sudah dijelaskan oleh narasumber kita, dan kita akan masuk ke dalam session berikutnya, yaitu saran, pendapat, atau pertanyaan. Saya persilahkan Bapak Ibu yang mau bertanya tentang materi yang sudah boleh dijelaskan oleh Pak Hotmi. Saya persilahkan. Terima kasih. Yang pertama saya mau bertanya. Ibu Desi. Ya, silakan Ibu Desi. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan.
Nah, ini saya bertanya terkait materi tadi yang Bapak sampaikan. Pertanyaan saya sederhana, mengapa penyusunan kurikulum operasional sekolah itu harus berfokus pada peserta didik? Terima kasih. Oke, Iya, mungkin masih ada yang lain yang mau bertanya. Ada itu file yang ini apa Ya, terima asesmen kasih formatif atas dan waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya. silakan. Pertanyaan saya juga cukup sederhana, hanya satu saja. Mengapa kurikulum itu setiap kali berubah menteri dia harus berubah juga? Terima kasih, Pak. Oke, contohnya mantap. Terima kasih ibu-ibu yang sudah boleh bertanya. Bapak Hotmi selaku narasumber, ada 2 pertanyaan yang disampaikan oleh ibu-ibu. Yang pertama, kenapa kurikulum operasional satuan pendidikan yang disusun harus kolaborasi berfokus asesmen pada formatif dan sumar. kondisi peserta didik? Dan yang kedua, kenapa setiap kali terjadi pergantian menteri, kurikulum itu pun mengalami perubahan tertentu? Ya, silakan Pak Hotmi narasumbernya. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Desi. Mengapa peserta didik menjadi fokus utama dalam penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan? Mengapa peserta didik begitu penting? Karena ending dari proses pembelajaran tersebut adalah siswa. Harus dilibatkan siswa yang menjadi center learning. Sekarang pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Sehingga proses penyusunan semuanya itu harus merujuk kepada peserta didik dalam menjawab tuntunan dan kebutuhan dari peserta itu sendiri ya. Nah, bagaimana prinsip-prinsip tersebut? Yaitu kita akan melihat kepada prinsip pembelajaran. Itu 5 prinsip yang mendukung terbentuknya kesejahteraan atau well-being peserta didik. Nah, ini tidak mudah untuk siswa merasa cemas, tapi mereka harus terus tahu ya. Yang berikut menghargai dan menghormati peserta didik, belajar. Pembelajaran harus menyenangkan dan bermakna, inklusif, menanamkan growth mindset, dan mendorong kemampuan pelajar mengelola pembelajaran secara mandiri. Ini yang menjadi hal terpenting mengapa siswa atau peserta didik menjadi objek yang paling penting dalam penyusunan operasional. Intinya harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan pembelajaran ini harus berpusat kepada siswa, bukan lagi kepada guru, namun harus lebih terpenting berpusat kepada siswa. Oke, kita lanjut mengapa setiap kali berganti menteri kurikulum juga berubah. Nah, ini juga seru pertanyaannya. Nah, hal ini mengapa? Karena pendidikan sesuai dengan apa yang dicanangkan oleh tokoh pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, bahwa guru juga harus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, guru juga menyesuaikan, pendidikan juga harus menyesuaikan dengan peradaban zaman, dunia teknologi dan TIK sebagai digitalisasi sekolah. Oleh karena itu, bukan berarti ganti menteri, ganti kurikulum, namun semua ini berdasarkan analisis dan kebutuhan, sehingga kebutuhan siswa, kebutuhan sekolah, dan semuanya terjawab dan terakomodir dalam perkembangan zaman, sehingga semua butuh analisis dengan berbagai kerangka dan pedoman dan prinsip-prinsip pembelajaran, prinsip-prinsip kurikulum yang secara jelas telah disampaikan. Mungkin dari saya, terima kasih. Iya, terima kasih Pak narasumber yang sudah boleh menjelaskan dengan baik. Bagaimana ibu-ibu yang bertanya, apakah sudah paham? Terjawab Ibu, terima kasih. Iya, terima kasih. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam sesi yang terakhir. Di saat ini, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita di saat ini, kita akan mengakhirinya juga dengan berdoa.
Saya persilakan Ibu Desi untuk membawa kita dalam doa. Silakan Ibu Desi. Baiklah Bapak Ibu, untuk mengakhirinya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya Bapak Ibu, demikianlah pembelajaran kita di saat ini. Atas perhatiannya kita mengucapkan terima kasih dan salam. Terima Selamat kasih. sore. Selamat sore.